Kami kelompok 3 ingin membahas mengenai badan usaha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari. Hai, perkenalkan nama saya Paramita Salsabila. Perkenalkan, nama saya Feby Sandrananda Putri. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Perkenalkan, saya Hoiria Utari. Perkenalkan, nama saya Mu'arbani Nurhuda. Perkenalkan, nama saya Paluki Ismatul Maula. Pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan dari hukum yang berisi tentang hak dan kewajiban, teknis, dan prinsip ekonomis yang dibentuk untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba dengan cara menyediakan barang atau produk atau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha. A. Berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah suatu unit usaha yang seluruh modal atau sebagian besarnya berasal dari anggaran khusus kekayaan negara yang dipisahkan, yang diprioritaskan untuk kemakmuran rakyat dengan membuat suatu produk atau jasa. Bentuk badan usaha yang selanjutnya adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang telah dipisahkan berdasarkan undang-undang. Badan usaha milik daerah melakukan kegiatan usahanya di bidang umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh perorangan maupun sekelompok orang dari pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan untuk profit oriented atau mencari keuntungan sebanyak mungkin. Badan usaha milik swasta berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi konsumen dan juga memiliki peran sebagai penambah devisa negara berupa pajak. BUMS juga berperan dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan cara menambah lapangan pekerjaan yang baru. Bentuk BUMS yang umumnya berada di Indonesia adalah perusahaan perseorangan, perseroan terbatas atau PT, firma, dan persekutuan komanditer atau CV. Selanjutnya adalah badan usaha campuran. Badan usaha campuran merupakan perusahaan yang didirikan di mana modalnya berasal dari gabungan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Maka pada saat pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan aktivitas usaha terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah agraris. Kegiatan dari badan usaha agraris adalah mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Misalnya perkebunan kelapa sawit, peternakan ikan, perkebunan teh, dan peternakan lembu. Yang kedua adalah ekstraktif. Kegiatan dari badan usaha ekstraktif adalah kegiatan apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Alam telah menyediakan bahan-bahan tambang, misalnya batu bara dan minyak bumi. Yang ketiga adalah industri. Kegiatan badan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau siap pakai, atau sering disebut juga dengan perusahaan manufaktur. Contohnya adalah seperti benang untuk bahan baku produksi kain. Yang keempat adalah jasa. Kegiatan badan usaha jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, jasa pengangkutan dari daerah ke daerah lainnya atau disebut ekspedisi, jasa perbankan, dan konsultan. Yang kelima adalah perdagangan. Kegiatan badan usaha perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis badan usaha. Pertama, BUMN. Sudah dijelaskan di atas bahwa badan usaha ini seluruh modalnya berasal dari negara. Tidak hanya seluruh kegiatannya harus mendapatkan persetujuan dari negara, tetapi seluruh kegiatannya harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, bahwa di Indonesia sendiri sudah memiliki 3 jenis BUMN, yaitu 1. Perusahaan jawatan, merupakan
perusahaan yang modalnya juga dari pemerintah. Tetapi perusahaan ini tidak hanya mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Contoh dari perusahaan Perjan sendiri yaitu perusahaan KAI. Kedua, Perum, perusahaan umum. Perusahaan umum layaknya sama seperti Perjan, yaitu seluruh modalnya dari negara, tetapi yang membedakannya adalah Perum ini sendiri fokus utamanya mencari keuntungan. Tetapi sayangnya dalam praktiknya Perum ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah menggantinya dengan Persero. Ketiga, Persero adalah perusahaan perorangan. Perusahaan yang dibentuk dari BUMN yang praktiknya menjalankan dua peran sekaligus, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan. Dari aktivitas tersebut, kepemilikannya dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan pembelian saham. Tetapi di sini kedudukan pemerintah paling tertinggi. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari saudari Khairiyah. Jenis-jenis BUMN yang kedua adalah BUMS. Modal yang digunakan oleh badan usaha milik swasta berasal dari pribadi atau milik swasta, baik dari dalam negeri maupun asing. Ada beberapa jenis BUMS di Indonesia, yaitu yang pertama perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besar modalnya perseroan tercantum dalam anggaran dasar kekayaan perusahaan, terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen. Besarnya dividen tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Peraturan tentang PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya, selanjutnya adalah salah satu bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu adalah Persekutuan Kommandator atau Kommandator Vennootschap, atau yang lebih sering disingkat dengan singkatan CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang di dalamnya memiliki tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara setiap anggotanya. Di dalam CV terdapat dua keterlibatan dalam mengelola usaha. Yang pertama itu secara aktif. Satu pihak di dalam CV yang mengelola secara aktif dengan melibatkan harta pribadinya. Sedangkan anggota yang lainnya hanya bersifat secara menanamkan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadinya ketika krisis finansial terjadi. Nah, di dalam CV yang aktif mengurus perusahaan yaitu disebut dengan sekutu aktif. Tetapi yang hanya menyetorkan modal saja itu disebut dengan sekutu pasif. Selanjutnya badan usaha yang sering disebut dengan firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih yang di dalamnya menggunakan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Dalam pasal 16 KUHP yaitu dijelaskan bahwa firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan satu nama bersama. Di sini kita masih membahas tentang jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dengan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Apa itu koperasi primer? Koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh badan beranggotakan orang seorang.
Sedangkan koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pendirian koperasi, apa sih tujuannya? Koperasi memiliki tujuan-tujuan penting. Yang pertama, bagi anggota-anggotanya. Tujuan koperasi bagi para anggotanya yaitu memberikan jasa atau pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya, serta untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Yang kedua, tujuan koperasi bagi masyarakat. Tujuan koperasi bagi masyarakat yaitu sebagai wadah usaha bagi masyarakat ekonomi lemah, menciptakan dan memperluas lapangan kerja di beberapa sektor usaha, melayani dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok anggota masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga masyarakat. Yang ketiga, tujuan koperasi bagi pemerintah. Tujuan koperasi bagi pemerintah yaitu membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan, wahana untuk melaksanakan demokrasi ekonomi, alat pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan. Menjadi anggota koperasi juga ada keuntungannya loh. Yang pertama, anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih oleh koperasi tersebut. Yang kedua, jadi anggota koperasi juga bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga yang lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. Yang ketiga, pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. Yang keempat, jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Yang keempat, yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang direvisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ciri-ciri yayasan. Yang pertama, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya menjadi awal kekayaan yayasan itu. Yang kedua, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Yang ketiga, yayasan tidak mempunyai anggota. Yang keempat, untuk mendirikan sebuah yayasan harus dilakukan dengan akte notaris dan mempunyai status badan hukum dan dibuat dengan bahasa Indonesia. Yang kelima, struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Yang keenam, yayasan boleh didirikan berdasarkan surat wasiat. Yang ketujuh, yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya, dan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sayangi diri Anda, dirimu, dan keluarga dengan tetap di rumah saja. Stay home, stay healthy. See you.